Direkam Direkam. coba Ya, aja. kita bahas bahas karma, bahas agama, bahas Tuhan, silakan. Iya ya, kalau aku yang aku pahami kayak gitu, apa namanya? eh, Biasanya mereka itu di terakhirnya tuh selamatnya dalam artian eh, dari kemungkinan yang negatif itu mereka selamat meskipun mereka nggak tahu sepenuhnya dari permasalahan yang mereka lakukan gitu. Ada dimensi ketidaktahuan. Jadi kadang orang yang nggak tahu justru selamat daripada orang yang tahu gitu. Gitu. Wah, itu balik lagi sih. Itu ke pertanyaan yang ini intuitif lagi, balik lagi. Karena emang eventnya itu kejadiannya memang seperti itu. Dan emang ada kejadian seperti itu. Tapi nggak melulu itu sebagai pilihan gitu loh. Kan sebagai orang yang bijak gitu kan pasti lebih memilih tahu daripada menjadi tidak tahu gitu kan. Iya. Ya kadang ya memang gitu yang apa yang kita rasakan juga kan ketika belajar agama ya. Aku juga kan dibesarkan dengan tradisi keagamaan Islam gitu. Di keluarga juga eh, dididiknya secara Islam. Tapi yang aku rasakan tuh dibangun pendidikan yang diberikan ke aku tuh didasarkan pada ketakutan gitu. Aku masuk neraka nanti di ini pokoknya dengan ancaman-ancaman yang aku rasakan seperti itu ya dari pas aku kecil. Halo. Jadi kayak gini. Gitu. Loh, Woi. Jadi kalau aku mau nanya, jadi kalau misalnya sudah sudah tahu berbuat dosa itu dilarang, kemudian masih banyak orang yang berbuat dosa. Berarti logikanya itu dia berani atau gimana itu? Ya berani berbuat dosa. berarti dia ini Ya, kenapa maksudnya kenapa Lihat bisa orang eksistensial berani ini. kepada Tuhan gitu istilahnya? Kalau menurutku sih ya untuk berkonfrontasi langsung sama Tuhan sih enggak, kayaknya konsentrasi enggak. kalau secara langsung berkonfrontasi dengan Tuhan enggak. Cuma biasanya yang berani melakukan dosa itu mereka lebih sayang kepada hak persepsinya. Jadi nafsunya gitu. Ada hal-hal yang nggak benar-benar dia bisa kendalikan gitu kan. Misalnya contoh yang paling konkret dalam beberapa tradisi agama kan nikah beda agama itu nggak boleh ya, dosa zina seumur hidup boleh pokoknya. Tapi ada aja yang berani melakukan itu gitu loh atas dasar kemanusiaan, cinta dan apapun itu. Jadi di Hindu juga nggak apa malah ya, yang di Hindu juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mengiyakan, nggak terlalu gini kalau nikah beda agama itu. Bahkan aku sempat baca kan kemarin karena diskusi nikah agama itu boleh atau enggak. Aku cari-cari itu sumbernya. Ternyata juga sulit diterima juga kalau di dalam Hindu karena kan banyak ini kan, banyak hal yang menjadi apa ya, ya sama dengan prinsipnya Mas Galuh itu zina seumur hidup itu. Iya. Tapi kan tetap ada yang melakukan gitu kan. Iya. Yang pertanyaanku tadi maksudnya kenapa kalau bahasa Galuh salah ngomong lagi. Kalau bahasa bahasanya Galuh kemanusiaan atau hal-hal manusiawinya, kenapa justru hal-hal manusiawi itu lebih diutamakan ketimbang ketuhanannya atau spiritualitasnya? Itu yang menjadi pertanyaanku. Ya, ini tergantung apa yang diimani itu, aliran apa yang diimani. Kalau humanisme eksistensial ala Jean Paul Sartre ya kemanusiaan nomor 1. Ya, kita bukan ya kalau balik ke situ tadi lagi enggak ini. Maksudku kenapa ada dorongan kemanusiaan itu yang bisa mengalahkan Tuhan? Aku sebenarnya nggak menyudutkannya ke hierarki, cuma dominasi hal manusiawi akhirnya mengalahkan atau ya mendominasi dari hal-hal yang spiritual kayak gitu. Nah itu pertanyaannya, hal itu kenapa bisa? Maksudnya itu kan bertentangan dengan spiritualitas pelakunya kan.
Karena kalau misalnya yang namanya beriman pasti ya iman yang paling pertama. Iya. Kok ada orang yang bisa gitu. Ya, kalau ini aku coba kalau misalnya kita tarikan dengan spiritualitas itu ya kembali lagi spiritualitas yang mana gitu. Karena apa namanya? Ini aku coba bentar aku charger dulu nih. Bentar. Wah. Tapi kalau paradigma Cartesian yang aku baca di Syed Hussein Nasr itu karena kita tuh cenderung berparadigma Cartesian, subjek objek gitu loh. Nah, itu baru mau bilang. Dan selalu yang menjadi subjek itu adalah manusia. Manusia subjek, makanya Syed Hussein Nasr aku senang baca-baca Syed Hussein Nasr yang Free Job Swon dan sebagainya yang kaum perennialis kan. Nah, itu dia mengatakan bahwa ya kesalahannya dari sana ya, karena kita selalu menggunakan dikotomi yang dualisme itu paradigma Cartesian itu, manusia sebagai subjeknya, Tuhan sebagai objeknya gitu. Sehingga Tuhan itu sebagai objek perdebatan manusia. Gitu. Kalau misalnya kita lihat Tuhan sebagai keseluruhan kan berarti dengan dalam artian itu kan Tuhan juga berarti melingkupi yang berbeda dengan kita, termasuk yang berbeda agama. Jika semuanya berasal dari Tuhan, kenapa kita tidak bisa bersatu dengan yang berbeda gitu? Itu biasanya yang dipakai dalilnya biasanya. Cuma kalau misalnya kita tarik ke soal spiritualitas yang disinggung sama Mas Fakhran tadi, ya spiritualitas yang mana gitu? Karena misalnya aku kan kebetulan kemarin juga soal nikah beda agama ini aku lihat semua kan, maksudnya aku lihat semua nih pandangan semua agama yang ada di Indonesia gitu, Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Dan yang paling bukan memisahkan ya, yang paling tidak mempermasalahkan nikah beda agama itu cuma Buddha, yang lainnya mempermasalahkan. Buddha pun juga, tapi di tradisi Buddha di Indonesia yang aku lihat dari ada tuh salah satu ceramah dharma gitu, yang di wihara aku lupa gitu. Jadi bantenya atau bikunya sendiri di situ dia tidak melarang nikah beda agama, tapi para pandita ini kan orang yang bertanggung jawab kepada orang-orang para perumah tangga, itu mempermasalahkan nanti soalnya anaknya bagaimana didik agamanya dan lain sebagainya, terus nanti soal legalitas pernikahannya gimana dan lain sebagainya. Sebenarnya hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya kenegaraan gitu loh, administratif lah gitu kan. Tapi Bante ini kan lebih tinggi hierarkinya, paling tinggi kan. Dia tuh bisa dikatakan sebagai representasi langsung dari ajaran Sang Buddha gitu kan. Bro, aku duluan pamit ya. Sorry. Oh iya. Ya, Mas. Aku hati bro di jalan bro. Siap. Tapi Mas. Tapi para Bante sendiri itu tidak pernah melarang pernikahan beda agama, karena menurut pandangan Buddhis misalnya ya, nikah itu kan urusan duniawi. Kalau di agama yang lain nikah itu adalah bagian dari ibadah. Tapi kalau di Buddhis nikah itu adalah urusan duniawi, dan itu tidak ada hubungannya, bukan tidak ada hubungannya, tidak secara signifikan melingkupi praktik spiritualitas dalam Buddhisme gitu. Jadi ya udah pilihan, monggo. Karena kayak misalnya yang aku kutip dari Bante Utamo Mahatera. Bante Utamo Mahatera tuh bilang gini, kalau misalnya agama dijadikan dasar untuk menikah, menyukai seseorang atau berumah tangga, ketika misalnya pasangan yang kita pilih itu nantinya mengecewakan kita, dalam artian dia misalnya selingkuh atau nggak cocok dengan kita akan menyalahkan agama. Wah, ini gara-gara agamanya sama nih, padahal saya nggak mau awalnya sama ini nih, cuma gara-gara agamanya sama, terus saya harus nikah sama dia. Padahal saya merasa cocoknya sama yang lain. Ya, yang disalahkan agamanya pada akhirnya. Padahal agama nggak seperti itu. Ini dalam pandangan Bante Utamo ya. Cuma ya kalau dilihat dalam tradisi spiritual yang lainnya pasti menolak gitu kan. Tapi ya pada dasarnya spiritualitas sendiri kan universal ya. Seperti Tuhan itu sendiri yang universal. Jadi argumen orang yang nikah beda agama biasanya didasarkan pada Tuhan yang universal itu, bukan Tuhan dalam agama-agama yang kita pahami gitu. Tuhan dalam agama-agama kan punya konsepsi sendiri gitu. Sebenarnya tadi pertanyaanku tidak langsung
permasalahan nikah beda agama. Tadi kan contoh Galuh kan. Ya. Kemudian akhirnya lumayan kepanjang ketarik ke situ. Ya mungkin kalau aku ya simpel aja. Kalau misalnya orang berbohong udah tahu itu dosa, udah tahu itu bikin rugi orang, udah tahu itu salah, kok masih berani, intinya kayak gitu. Nah, tapi aku masih menerima tadi jawaban yang apa? Cartesian ya, yang antara subjek dan objek. Oke lah, berarti ketika manusia berani untuk berdosa istilahnya atau melakukan keburukan lah kalau bahasa universalnya mungkin itu karena dorongan dia sebagai subjek, kemudian lingkup di luarnya adalah objeknya, makanya dominasi dia sebagai subjek itu apa ya, tinggi, makanya subjek dominasinya membuat dia untuk berani melakukan hal-hal lain kepada objeknya. Nah, cuma kalau terlalu ditarik ke nikah beda agama berarti dalam konteks Buddhis atau mungkin pandangan Buddhis, ya dia sebagai apa ya istilahnya penganut Buddhis adalah subjek, dia sendiri adalah subjek utamanya. Jadi hal-hal yang spiritualitas, spiritualitas yang lain itu sebagai objek aja. Bahkan aku sempat kepikiran siapa tadi, Bante yang mengatakan membolehkan. Nah, Bante ini sendiri mengatakan dia membolehkan karena dia melihat penanya ini sebagai objeknya. Ya kalau dia sebagai subjek, oke, boleh-boleh aja karena dia tidak akan mendapatkan kesalahan tertentu. Tapi kalau ya karena bukan pelaku dia kan. Ya, karena dia bukan pelaku, intinya kan kayak gitu. Jadi dia aman lah istilahnya. Cuma itu pemikiran liar, entah kayak gimana aku juga kurang tahu. Iya, kalau ditarik, kalau di Buddhis sendiri sih, di Buddhisme ya, kalau yang aku tahu ya, kalau kalau dibilang dia mendikotomi subjek objek, sebenarnya enggak. Kenapa aku bisa bilang enggak? Karena saking dia menghargai sesuatu yang berada di luar dirinya, hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan kayak makan hewan, kita membunuh hewan, membunuh yang bukan manusia, itu kayak bagi beberapa orang di luar tradisi Buddhis biasa gitu kan. Tapi kalau di tradisi Buddhis, orang-orang yang mengikuti ajaran Sang Buddha itu bahkan untuk membunuh nyamuk pun mikir gitu. Misalnya ada nyamuk terbang, plek, pukul nggak ya? Dan akhirnya udah, karena memang ada dalam Pancasila Buddhis sendiri, dalam 5 tuntunan berkehidupan yang diajarkan Sang Buddha itu, salah satunya adalah tidak membunuh gitu. Apapun itu, meskipun ya dilema karena pada waktu yang bersamaan kita duduk aja udah ngebunuh mikroorganisme yang nggak kita sadari. Tapi yang dimaksud dalam Pancasila Buddhis itu adalah menyadari untuk jangan sampai dengan sengaja, dengan sadar membunuh gitu. Itu diutamakan untuk tidak melakukan pembunuhan. Meskipun ya pada selanjutnya dosa atau karma buruk dari membunuh itu juga bisa dibayar dengan berdana gitu kan, dengan memberikan kehidupan pada makhluk yang lain. Jadi ketika kita pernah mengambil kehidupan dari satu makhluk, kita merenggut kehidupan darinya, ya kita harus membayar itu dengan membahagiakan kehidupan makhluk yang lainnya gitu, intinya kayak gitu. Nah, jadi melihatnya kalau dibilang manusia sebagai subjek mutlak, enggak. Tapi kalau dia dinilai subjektif dalam artian dalam dirinya sendiri, dalam bagi kehidupannya sendiri, iya. Karena gini, mengakui keberadaan nyamuk itu berarti dia mengakui nyamuk itu sebagai subjek juga. Iya, mengakui nyamuk sebagai subjek. Jadi bukan mengakui nyamuk sebagai objek mutlak yang bisa kita manfaatkan atau kita lakukan seenak jidat gitu. Nah, segala hal gitu. Kemudian apa pada akhirnya sebagian besar umat Buddha itu mudah melaksanakannya? Susah. Itu aku bisa bilang dari 5 sila yang diajarin
diajarin 5 sila dasar itu kadang nggak 5-5-nya itu berhasil dilakukan. Ada pasti salah satunya yang dilanggar. Tapi ya namanya layaknya agama yang lain, layaknya agama-agama yang lain yang punya perintah-perintah, ya setidaknya kalau enggak dari 5 itu setidaknya 4 lah gitulah yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai semuanya itu enggak dilaksanakan. 5 aja udah susah gitu loh. 5 perintah saja susah gitu. Apalagi kalau misalnya jadi biku yang ada 118 atau 100 berapa perintah untuk tidak dilanggar gitu. Termasuk salah satunya tidak melakukan hubungan seks dengan baik dengan lawan jenis, sesama jenis dan makhluk non manusia itu yang itu ada larangannya spesifik itu gitu. Kalau untuk umat awam itu larangannya cuma 5, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Tadi berjudi udah ya. Pokoknya 5 itu yang dilarang gitu. Tapi tetap aja kan judi masih ada yang lakuin. Berbohong apalagi itu kalau di Buddha itu, di Buddhis itu karma buruk yang paling mudah banget dilakukan gitu. Kita nggak sengaja berbohong gitu kan. Makanya kebohongan sekecil apapun itu ya tetap dinilai bohong. Makanya sangat imperatif kategoris banget kalau di yang dalam 5 sila itu, dalam 5 sila yang khususnya yang sila untuk tidak berbohong itu. Nah itu sih yang aku pahami. Ya berarti kalau aku narik kesimpulan sendiri ya, berarti perilaku yang berani yang aku katakan tadi itu ketika melanggar dosa itu memang dorongan manusiawi yang pembahasan kita subjek dan objek itu secara ajaran, secara konsep nyatanya ya semua bentuk keimanan atau biasa kita katakan agama itu ya pada dasarnya sebagian besar ajarannya adalah berbentuk kamu subjek, tapi hargai yang di luarmu sebagai subjek juga. Ya. Nah, ketika aku taat kepada ajaran itu, ya aku sebagai subjek mengakui keberadaan Tuhan itu sebagai subjek, makanya mengikuti perintahnya. Ya. Ketika aku melawan perintahnya dengan berbuat dosa, berarti aku melawannya subjek itu sendiri. Tapi karena memang atas dorongan manusiawiku, dorongan hasrat atau apalah istilahnya, intinya kayak gitu. Iya. Makanya perbuatan dosa pun kalau dilihat dari sifat alami manusia yang memang memang secara natural ingin melakukan dosa, itu juga nggak bisa dipersalahkan karena itu sifat natur gitu, naturnya manusia gitu, itu sifat kodratnya manusia gitu. Makanya kan dalam agama-agama juga ada yang namanya penebusan dosa, pertaubatan, itu sebagai jalan untuk jalan tengah lah intinya, atau resolusi dari nature itu gitu. Meskipun ya dalam beberapa teologi kan Tuhan tidak menyukai hal-hal yang buruk itu gitu, hal-hal yang berdosa itu gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya tadi aku tarik ke konteks Buddhis ya, yang intinya moralitas itu didasarkan pada manusia itu sendiri gitu, dan segala aspek yang ada di sekitarnya. Tuhan itu tidak memiliki nilai moral bagi Buddhis gitu, karena ada bahkan Bante siapa ya aku pernah dengar itu bilang gini, bahkan dia bilang berbakti kepada Tuhan itu sebenarnya tidak punya nilai gitu. Kalau kamu tidak bisa memperlakukan orang-orang yang ada di depan matamu sebagaimana mestinya gitu, kayak kepada orang tua harus berbuat seperti apa, kepada teman seperti apa, pada sesama makhluk seperti apa gitu. Itu kalau nggak bisa dipenuhi ya buat apa katanya beribadah, mending nggak usah beribadah gitu, nggak usah ke wihara, ngapain puja bakti, ibaratnya kayak gitu kalau yang Buddhis gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat di agama yang lain ya juga kan sama gitu, buat apa gitu kan sholat ke gereja tapi kita masih ngelakuin hal-hal yang berdosa gitu. Tapi ada juga yang bilang ya udah karena dia masih melakukan dosa ya makanya dia harus datang ke wihara, dia harus datang ke gereja, dia harus datang ke masjid untuk secara kontinu mensucikan hatinya gitu kan, mensucikan dirinya agar perilakunya itu kembali benar gitu. Ya itu perdebatan jadinya kan. Kita lihat
tindakan itu sebagai yang sifatnya kalau pakai kan itu berarti yang a priori atau a posteriori gitu. Sesuatu yang mengatasi hal itu atau pasca hal itu dilakukan gitu. Udah ya gitu sih yang aku tangkap gitu. Kembali ke kan lagi ya. Sekarang ya ini ya hari raya kan ya. Hari raya kenapa? Gantian. Kan lagi ulang tahun hari ini. Wah, parah tuh. Bukan gantian masalahnya kita rata-rata. Bukan pengikut kan. Bukan. Ya. Jadi di sana itu berarti ada ini ya Mas Galuh ya. Ada perdebatan antara bagaimana sih kita berperilaku secara ini yang koheren dengan nilai-nilai atau substansi yang diajarkan agama gitu kan. Ada ritualnya gitu loh, ritual atau enggak memang di agama itu kalau di Islam sendiri ada al-hikmah itu sendiri gitu loh. Nah, jadi ada kebijaksanaan gitu loh kan. Jadi kalau di Islam nanti pendekatannya itu nanti ada ini Mas, ada mental properties di situ lah kalau kita bisa bilang lah. Jadi ada consciousness-nya. Iya. Atau bisa kita bilang bahasa Arabnya idrok gitu kan. Idrok tuh consciousness, jadi ada kesadaran gitu kan. Maka yang paling berat tuh kan ketika orang sudah tahu masih melakukan kan sebenarnya kan consciousness maksudnya. Bukan dia tahu asal tahu tapi consciousness. Nah, dari consciousness itu barulah dia berangkat untuk memijakkan dirinya sebagai hamba Allah gitu. Jalan di muka bumi sebagai hamba Allah itu seperti apa? Nah, salah satunya tadi yang dikutip sama Bli Gede tadi memposisikan dengan paradigma objek dan subjek itu. Karena memang sejatinya memang sesuatu yang memiliki free will itu adalah subjek itu sendiri gitu, memposisikan diri kita bagaimana gitu kan. Aku sebenarnya gini Yas. Jadi aku lagi cuma berpikir aja. Jadi kalau kita kan belajar soal konteks keagamaan, kemudian di Islam sendiri ada yang perdebatan tentang free will itu kan, yang Mu'tazilah itu. Iya, free will juga jadi perdebatan sih sebenarnya, ada atau enggak. Iya kayak gitu, cuma kebanyakan dalam konteks agama itu atau orang-orang yang membahas keagamaan itu yang bahasannya hanya ketika kamu berbuat baik itu atas kesadaranmu sepenuhnya atau seperti yang Galuh tadi bahas juga atau hanya sekedar ketakutan. Nah, tapi semuanya adalah konteksnya ke perbuatan baik atau bentuk-bentuk ibadah. Nah, makanya pikiran liarku tiba-tiba muncul. Nah, kalau misalnya berbuat jahat lah atau melanggar aturan agama. Nah, secara tadi ya sudah bilang juga itu kan consciousness. Nah, itu kalau dipakai bahasa Inggris kayaknya tepat juga itu consciousness. Jadi kita udah punya kesadaran sendiri untuk berbuat jahat kan. Nah, berarti kesadaran itu bentuk free will kita menentang sebenarnya menentang konsep ajaran keagamaannya, bukan menentang Tuhannya langsung. Ya aku tadi hanya tapi perdebatannya gini sih, free will itu sebenarnya benar-benar free will atau itu adalah will juga, tapi will dari Tuhan gitu, kehendak Tuhan untuk memberikan. Nah itu gitu ontologis kan. Lagi repot nih. Iya. Karena itu yang aku dilema jadinya. Free will ini benar. Bahasnya yang formal dulu lah, Mas Galuh. Kalau itu debatin kita pusing juga. Karena ketika ada kecenderungan itu kan nanti nggak jadi free gitu kan, jadi will doang gitu. Iya. Jadi God's will. Nah kita kalau aneh kan bahasnya ini ya. Kalau saya bahasnya kan cenderung mau nggak mau tetap ke Sunni gitu kan. Tentang bagaimana sih kalau di Sunni itu ibaratnya tuh hal yang bisa kita pilih itu atau hal yang memang sudah ditakdirkan gitu kan. Ada kodar dan kodarnya gitu loh. Jadi ada wilayah mukhoyar gitu dan muyasar kalau nggak salah. Jadi hal yang memang sudah ditakdirkan sama hal yang memang ada free will. Kita bisa dikasih memilih di situ gitu. Jadi nggak mayoritas free will enggak gitu kan. Karena keadaan kita di dunia ini kan deterministik gitu kan. Jadi kalau nyiptain udah diciptain muncul pluk gitu doang gitu kan. Itu kalau dibahas ya repot lagi lah gitu. Ini sebenarnya aku tergelitik untuk membahas Schopenhauer jadi.
Jangan dulu, betul, belum dulu. Jangan dulu, kita masih stick to the topik yang tadi itu kan. Nah, habis itu tadi Mas Fakran tadi membahasnya itu tentang konsisten bagaimana orang berdosa atau enggaknya gitu kan, atau membangkang terhadap Tuhannya. Nah, kalau di Islam sendiri diposisikan itu seperti ini. Jadi kita kan punya natur berbuat buruk lah ya. Ya, Dan bahkan selain natur berbuat buruk, kita ada faktor eksternal itu setan gitu kan. wah, Iya, itu disebutkan faktor X meskipun kesannya memang mistik gitu kan, karena ada makhluk nirwujud yang selalu selain kita udah punya natur berbuat baik dan natur berbuat jahat, kita malah disuruh untuk berbuat jahat gitu loh. Sugestinya itu dari setan gitu kan. Mayoritas sugesti dari setan. Di Islam itu dipercayakan seperti itu. Nah, jadi tugas setan itu apa? Mas, background-nya Mas. bentar, aku ganti. Salah, sorry. Udah direkam ini. Aduh, sorry. Miring. Sorry, aku ganti yang lain. Sorry. Jadi ada naturnya kan seperti itu kan. Jadi kalau yang Ani lihat itu sebenarnya bagaimana ketika si setan itu berhasil menggoda manusia. Jadi ada pertanyaan seperti itu kan. Dan manusia ini akhirnya jadi melakukan suatu dosa gitu kan. Nah, lalu posisinya mental manusia ini seperti apa? Secara konsisten kan dia kan setuju melakukan dosa itu kan. Kasarnya mengiyakan ajakan setan kan. Ya. Nah, itu jadi manusia ini harus merasa takut, harus minta maaf sama Tuhan, atau harus seperti apa gitu kan. Nah, itu kan posisinya dia sebagai subjek kan dipertanyakan kan. Bingung, aku harus kayak gimana nih? Apakah harus takut doang gitu? Dan ternyata hal yang paling bagus di situ, maksudnya pilihan yang paling cocok di situ, kalau kata para ulama itu, jadi jumhur ulama ya, mayoritas ulama itu bilang, ya kita harus roji. Roji itu artinya mendekat diri kepada Tuhan gitu loh. Dan takut di situ maksudnya takut itu bahasa Arab ya. Jadi lupa aku artinya. Intinya takutnya itu beda, takut yang ingin menjauh sama takut yang semakin lama semakin mendekat gitu. Aku ada rasa nggak enak nih, jadi aku makin mendekat. Jadi seperti itu. Nah, itu kata takut itu ada konteksnya dalam bahasa Arab itu. Jadi kita harus takut, habis itu kita mendekat kepada Tuhan gitu kan. Ketika kita berbuat dosa, karena emang natur kita memang berbuat dosa dan berbuat baik itu tadi kan. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka memposisikan diri kita tuh harus seperti apa gitu. Nah, ini balik lagi nanti ke tasawuf itu kan, harus memposisikan diri kita sebagai roji. Roji itu yang mendekatkan diri kepada Tuhan meskipun kita berbuat dosa. Karena apa? Nah, di sini kita garis bawahi, karena tujuan setan adalah membuat kita sebagai hamba yang kafir gitu loh, atau enggak hamba yang menyalahi hak-hak Allah. Nah, di sini hak-hak Allah itu yang disalahi itu yang langsung dosanya itu ke Allah kan syirik itu sendiri kan. Ya, betul. Nah, itu makanya itu hal yang paling zalim. Makanya ketika dikutip di surat Ali Imran artinya keluarga Imran kan gitu. Keluarga Imran itu bapaknya Maryam gitu. Maryam itu ibundanya Isa bin Maryam gitu kan. Nah, itu janganlah sekali-kali mempersekutukan Allah. Kan di situ tulisannya. Nah, itu hal yang benar-benar yang katanya itu kalau kita bilang blasphemy itu ya di asyirkunya itu, di siriknya itu mempersekutukan Allah itu. Jadi kalau kita berbohong atau apa itu, memang kita secara konsisten berbuat dosa kepada Allah. Tapi ada kalanya kita punya kecenderungan gitu loh. Ya. Makanya hal-hal tersebut nanti bisa dimaafkan. Karena balik lagi, al-insanul kamil, manusia yang sempurna cuma Nabi Muhammad. Itu doang masalahnya. Ya. Masih itu udah lumayan menjawab. Soalnya aku tuh tergelitik karena kayak gini ya. Jadi ya kalau contohnya Galuh itu terlalu berat tadi nikah beda agama sih. Cuma ya itu kan isu lagi yang lagi hot sekarang kan. Iya, cuma sebenarnya leluhur kita udah melakukan itu juga di masa lalu gitu sebenarnya. Cuma sebenarnya itu aku itu dasarku itu tidak terlalu serumit itu. Dasarku itu contoh perbuatan dosa kita lah kayak gini. Kalau aku ngejek Galuh gitu loh. Di diskusi kan malah menjadi gitu. Tapi aku sadar bahwa itu berdosa. Tapi aku tetap ngejek. Jadi ketika aku berdosa mengejek Galuh, nah aku jadi banyak sendiri. Doronganku itu adalah free will-ku kan pasti. Ya, emang dasarnya setan. Kehendak bebasku untuk mengejek Galuh sejadi-jadinya yang mungkin udah sampai sakit hati. Aku sadar mau berdosa tapi tetap tak ejek.
Buka kamera biar bisa hajar aja. Sorry, kameraku memang lagi nggak ada. Aku pakai PC, makanya kameraku nggak ada. Lagi di rumah ini. Ya. Makanya ketika misalnya aku udah sadar ini berdosa, tapi doronganku tetap ada, nah aku berpikir ini sebenarnya aku udah tahu bahwa ini berdosa secara ajaran agama, secara keimanan ini berdosa, menjelek-jelekan orang lain lah. Tapi yang aku pertentangkan itu adalah aku kontranya ke siapa sebenarnya? Aku kontranya ke Tuhannya secara langsung, Allah secara langsung, ataukah aku sebenarnya cuma kontra ke ajaran? Nah, secara ajaran itu sebenarnya kan kalau ya di Islam sendiri kita mengejek orang kan tidak langsung murtad. Tidak langsung kafir. Ya, tidak langsung kafir kan. Tidak makanya murtad. ya betul tadi yang penjelasan Iyas tadi bilang hak utama dari Allah itu adalah ya mengakui syahadat itu kan, mengakui ketuhanan itu. Intinya kan kayak gitu. Jadi ketika misalnya aku mengejek Galuh, aku tidak melanggar hak itu, makanya. Iya. Tapi karena Allah Maha Adil dikasih dosa, jadi kan. Nah iya, gitu. Allah kita kayak membicarakan unsur Maha Adilnya itu, makanya dilabeli sebagai dosa. Dan itu secara sadar juga aku mengakui bahwa itu tidak baik ke diriku sendiri, karena ya lama-lama mungkin aku semakin bahagia ketika mengejek orang lain. Sampai akhirnya lupa diri, sebenarnya kan merugikan diri sendiri secara mental. Iya, secara mental tuh pasti akan berpengaruh, akan dalam etika, dalam moralitas masyarakat pasti akan menjadi buruk. Benar. Iya, jadi kadang kalau ngejek-ngejek orang tuh tak ingetin malu sama masyarakat. Tapi enak kau itu gimana? Aku sebagai subjek dan kamu murni sebagai objek itu enak banget. Oke. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya sih. Itu nggak adil, itu pembenaran itu. Oke lah. Iya, kalau ya itu sih sebenarnya kalau kita ngomongin Tuhan yang transenden yang mengatasi segalanya ini juga akhirnya apa ya, untuk hal-hal yang imanen itu kadang konteksnya itu susah gitu. Kita seakan-akan tuh nebak-nebak maunya Tuhan, kayak nebak-nebak maunya cewek. Kamu mau makan apa sekarang? Terserah gitu kan. Asem. Udah itu kata-kata tai itu. Kata-kata terserah tuh. Harusnya ya tetap ada sih, Mas. Apa namanya, kalau di setiap agama itu the will of God itu tetap ada sih. Salah satunya itu ya ajaran-ajaran tentang ketuhanan di tiap agama itu sendiri gitu. Kalau di Islam kan mungkin ya tauhid itu kan. Di tauhidnya Allah tuh will-nya tuh gimana? Kayak misal kesombongan adalah pakaian Allah gitu. Makanya manusia nggak boleh sombong. Nah, kan contoh seperti itunya itu. Makanya sombong itu kalau ada orang alim, ternyata dia punya sebiji kecil doang sombong, itu langsung masuk neraka, itu maksudnya karena dia dosanya langsung sama Allah tuh di situnya gitu. Dia belum bertaubat, belum mati. Orang-orang yang punya bibit-bibit kesombongan tuh itu kandidat Tuhan. Kandidat ini saingan sebenarnya. Ya benar, emang posisinya memang kan saingan gitu loh. Meskipun nanti masuknya ke apa namanya, bukan blasphemy dan lain-lain gitu. Kalau blasphemy kan langsung keluar dari agama, hitungannya secara administratif gitu kan. Iya kan formal, kan udah dikasih tahu bentuk formalnya kan agama itu. Tapi gini loh, kita kan selalu memberikan justifikasi moral terhadap kesombongan itu sebagai sesuatu yang buruk ya. Tapi Tuhan sendiri punya itu gitu. Berarti kita juga menyetujui Tuhan itu juga buruk atau gimana jadi? Atau sebenarnya kesombongan itu juga bebas nilai ya? Bingung tuh. Tuhan kan makhluk, bukan makhluk ya. Tuhan adalah ini kan absolut dan ini zat yang transenden kan. Hampir aja saya murtad. nanti dia itu sangat berbeda gitu loh dari yang lain gitu loh. Jadi bahkan secara hakikat gitu ya, hakikatnya yang berbeda. Jadi yang pantas sombong siapa, kan ada perbuatan seperti itu. Jadi pantas sombong siapa, ada. Jadi logikanya seperti itu ya, hanya Tuhan. Nah itu makanya. Tapi nanti kalau dibalik ke sombong tuh boleh atau enggak,
mungkin sebagian besar nggak boleh gitu kan. Tapi ya ada kebolehannya itu di mana sombong itu. Jadi seperti Sombong itu. dalam konteks ini sebenarnya kalau aku lihatnya sebagai Tuhan itu tidak berperilaku sombong, tetapi hak untuk sombong itu cuma Tuhan yang bisa. Kalau orang makhluknya berperilaku sombong, itu ya salah. Benar, karena benar. dia nggak mempunyai hak untuk sombong. Nah, benar. Masuknya di situ kalau di ketauhidan Islam di situ masuknya. Bukan ya kalau misalnya secara konteks rasional ya Tuhan sendiri mau sombong ke siapa? Nah itu Sombong makanya manusia. Dia udah paling tinggi, siapa yang mau disombongin? Bahaya juga nggak ini. ada tandingannya. Ini pembicaraan ini kalau jadi konten YouTube kita bisa digebukin di jalan ya. Disomasi udah. Enggak, cara paling gampangnya ini dikasih depannya tuh filsafat kan gak ada yang nonton. Nonton dikit. Iya kalau dia kasih filsafat gak ada nonton. Kalau mau banyak perdebatan agama, wah itu banyak yang nonton. Sebutin agama mayoritas. Diadu sama apa? Wah, pusing. Itu orang-orang yang bernafsu debat itu muncul semua gitu. Iya, debat tanpa ilmu gitu kan, debat tanpa dasar gitu. Tiba-tiba pengen ngedebat aja, yang penting gue menang gitu kan. Nggak ada substansinya sama sekali obrolan. Tapi kalau dikasih label-label judul filsafat, yang nonton itu orang-orang cari jati diri, cuy. Iya. Kan udah mulai banyak. Gak apa-apa, ketemu orang so edgy sekali-kali. Orang-orang yang self healing gitu. Cari jati diri tapi akhirnya tersesat. Kalau bahasanya anak Jaksel, quarter life crisis. Quarter life crisis. Larinya ke kita. Larinya ke sini, yang kena masalah sini juga. Kita kasih tambah masalah gitu. Jadi tempat sampah ya. Jadi tempat sampah buat curhat-curhatan orang gitu ya. Iya benar. Nanti kalau masalah kalau di Islam masalah muamalah lah, atau masalah antar orang dan orang, larinya ke ini, ke disiplin ilmu lain, ke psikolog. Dia ini Gemini. Gemini. Enggak, kalau pakai perspektifnya Ketsuiki Gata itu yang golongan darah itu kan. Yang O itu kayak gini, yang AB itu kayak gini ya, kayak gini. Oh, yang paling aneh. Itu belum didebat sama anak positif tuh kayaknya tuh. Yang paling visioner itu O. Berat nih. Paling nekat. Paling nekat kayak gue banget itu. Coba. Nekat. Ya kalau misalnya soal posisi Tuhan dalam agama sih, kalau misalnya kita tarik dari agama-agama Abrahamik, ya pasti sangat punya andil banget gitu dalam menjustifikasi kehidupan manusia. Tapi agak berbeda kalau bicara dengan konsep agama Dharma gitu. Kalau misalnya di Buddhisme sendiri ya Tuhan nggak ada gitu, bukan berarti Tuhan nggak ada secara harfiah, nggak ada, tapi dalam artian dia itu nonsens untuk dibicarakan gitu loh. Dan nggak aku bisa bilang kalau di Buddhisme itu Tuhan itu kayak sesuatu yang mengatasi manusia dan dia itu nggak ikut campur secara langsung gitu, hanya membuat kalau di aliran ketuhanan tuh mungkin masuknya deisme gitu. Jadi Tuhan bikin satu satu hukum, setelah hukumnya jadi dia terapkan itu di seluruh dimensi alam semesta ini, terus habis itu dia pergi entah kemana gitu. Paling cuma nonton aja dari jauh gitu. Tapi nggak secara signifikan langsung mencampuri gitu. Kalaupun dia akan mencampuri kalau sistemnya error, atau kayak misalnya kita pakai komputer ya sistem ini berjalan dengan sendirinya, tapi ketika ada virus, nah di situ kita akan mengintervensi tuh mau benerinnya gimana, atau hardware-nya yang rusak. Nah Tuhan itu baru muncul ketika ada kesalahan sistem itu. Kalau dalam Buddhisme itu kayak gitu secara yang aku tahu. Tapi dia nggak punya secara kontinuitas terhadap pilihan-pilihan yang ada di dalam alam semesta ini gitu. Jadi ya benar-benar kausal aja, meskipun ya kausalitas juga didebatkan sama Kant, terus David Hume. Kausalitas tuh nggak ada gitu. Cosmological argumennya Aquinas tuh nggak make sense itu kalau bagi David Hume atau Kant, nggak ada itu kausalitas. Tapi ya kalau di dalam Buddhisme sendiri kausalitas ada, tapi kausalitas ini siklis dan tidak ada
tidak ada satu pangkal yang benar-benar pangkal yang benar-benar saklek dari sesuatu yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Jadi semua yang ada, semua yang menjadi sebab itu pasti punya penyebab. Sebelum jadi penyebab dia juga disebabkan oleh sesuatu. Jadi makanya itu dilihat dari filsafat manusianya gitu. Kalau di Buddhisme filsafat manusianya itu kan manusia itu sebagai sesuatu yang disebabkan, dan karena dia disebabkan makanya dia bisa dikatakan berawal dari ketiadaan yang kita nggak tahu itu apa. Makanya Tuhan kalau di dalam Nishida Kitaro itu tokoh yang kemarin aku bahas, ya pada akhirnya Tuhan itu setara dengan ketiadaan itu, karena ketiadaan sendiri adalah aspek yang nggak kita ketahui gitu. Jadi kayak misalnya manusia sebelum jadi manusia, kita nggak tahu benar secara spesifik manusia itu apa sebelum jadi manusia. Tapi pada akhirnya manusia ada untuk kembali kepada ketiadaan. Jadi manusia berasal dari ketiadaan, terus lahir, melalui fase-fase kehidupan, dan akhirnya kembali kepada ketiadaan, yaitu kematian dalam konteks ini. Tapi setelah dia nggak ada, nanti di konteks yang lain, makanya ada reinkarnasi gitu. Ketiadaan itu juga dari ketiadaan itu dilanjutkan lagi, yang ada itu dilanjutkan lagi pada aspek-aspek individu yang lain, yang bisa aja ada hubungannya dengan individu yang sebelumnya menjadi tidak ada itu lagi gitu. Agak rumit emang. Aku aja belajar Nishida tuh pusing. Begini tuh tahu. Aku presentasi Nishida kayak apa. Aku live dulu yo. Kenapa bro? Mau moksa? Nggak ada. Pertanyaannya nyari Lailatul Qadar Qadar. Oh iya. Qadar. Iya. Yang terawih Anda bro. Iya. Yo. Siap. Tuntutan rumah ya. Berat. Tuntutan domestik tuh. Iya. Kalau aku sih di rumah aku nggak ibadah pun nggak ada yang nggak ada yang mempermasalahkan kalau aku di rumah. Orang tua aku pun udah nggak itu sih. Aneh ya. Iya, soalnya orang tuaku nganggapnya aku udah dewasa, kamu ngapain aja asal kamu tanggung jawab sama pilihanmu, ya udah gitu. Nggak gituin. Cuma kemarin aku pas nonton gininya Pak Faiz, dia kan bilang hakikat manusia itu ada 5 sebenarnya, dan satu dia diciptakan, Adam. Karena kan dia sebagai individu yang diciptakan. Kemudian yang kedua dia dimuliakan, Adam. Artinya kalau di dalam perennialis manusia itu kan lebih tinggi kan derajatnya daripada makhluk yang lainnya kan, kayak hewan, kayak tumbuhan dan sebagainya. Nah, jadi dia itu dikritik Buddhis. Iya, dimuliakan. Kemudian dia juga kayak dibebankan gitu. Jadi dibebankan. Kemudian yang keempat dia bebas memilih gitu. Kemudian yang terakhir dia dia mendapat balasan gitu. Yang satu-satunya hakikat manusia yang memang pure dari dirinya itu kebebasan memilih itu. Sisanya keempat itu diciptakan dan sebagainya itu dari Tuhan gitu. Iya, berarti kan akhirnya yang internal kebebasan tadi juga menjadi pertanyaan sih. Aku bilang tuh kebebasan tuh beneran ada nggak sih? Kayak aku ngerasa semuanya tuh deterministik gitu. Bahkan kita berpikir ini pun juga determinis gitu. Kita bisa berpikir itu kan juga kayak kemampuan kognitif kita sendiri juga kan ditentukan sama aspek-aspek neuron yang sangat fisikalis gitu loh. Kayak misalnya aku nggak makan sesuatu yang itu bodokin nih. Bodokin. Filsafat akal budi ya. Jadi kalau misalnya ada satu aspek yang nggak aku penuhi gitu, yang bisa memberikan asupan nutrisi yang baik untuk kinerja otakku ya, akhirnya kemampuan berpikirku menurun, kesadaran menurun gitu. Jadi akhirnya ya bisa saja jangan-jangan kebebasan kita ini juga sebenarnya nggak bebas gitu, dipengaruhi sama hal-hal yang fisikalis yang sangat deterministik gitu. Benar-benar sih. Iya, problem deterministik sama free will ya. Free will, fisikalisme kalau di ini ya, kalau di filsafat akal budi.
Itu sampai besok nggak kelar itu. Kalau bahasnya itu doang. Iya, jadi itu kan sebenarnya pertanyaan ultimate dalam akal budi, sebenarnya roh itu ada nggak sih gitu kan sebenarnya. Gitu. Balik lagi, kalau di roh itu masalahnya tiap agama beda, punya kesamaan secara universal tapi punya hal yang beda lagi gitu. Iya. Di Islam aja itu roh itu bentar ya, definisinya beda, Bro. Jadi bukan soal roh itu nyawa, bukan. Itu roh beda lagi. Yang tentang manusia ada fisik, ada nyawanya itu beda lagi. Tapi aku tuh gini, Mas Yas. Aku tuh tiba-tiba kepikiran sama dinamisme, sama animisme. Itu kan kita anggap primitif ya. Kita anggap primitif orang-orang modern yang merasa bahwa sistem agama yang modern ini lebih maju daripada dinamisme dan animisme. Tapi aku malah mikir, ini dinamisme sama animisme malah lebih make sense untuk berbicara soal filsafat akal budi. Karena kenapa? Oke lah, kita beranggapan kalau misalnya otak kita ini dijalankan oleh satu substansi materi ya misalnya. Nah, coba kita tarik substansi materi itu dalam perspektif dinamisme dan animisme, di mana setiap benda di alam semesta ini punya roh. Jadi apa unsur-unsur materi dalam tubuh kita, dalam misalnya dalam otak kita yang menjadikan kita sadar, itu juga materi-materi yang punya rohnya tersendiri gitu. Jadi sebenarnya kinerja otak kita adalah kumpulan dari kinerja roh yang ada dalam materi-materi yang ada di dalam otak kita gitu. Makanya kok dinamisme malah jadi make sense ketika dihubungkan dengan permasalahan akal budi gitu. Dinamisme dan animisme. Kalau gitu. Di Islam ya gitu juga masalahnya. Roh itu bisa bereksistensi sendiri tanpa adanya fisik, dan dia datang ke dunia ini butuh fisik gitu. Ini sorry nih, tadi ada ini kan, tadi aku penjelasanku ada yang rancung. Jadi yang namanya roh, consciousness itu bahasa Arabnya itu roh itu artinya consciousness. Kalau idrak itu komprehensif. Jadi yang komprehensif, yang holistik itu sebagai hamba tuh Allah itu ya tiap hal yang ada diri kita itu ibadah gitu loh, bentuk ibadah, bentuk pengabdian. Karena logikanya nggak mungkin pengabdian itu bentuknya ritual doang gitu loh. Masa kita hidup nggak mengabdi gitu kan? Namanya ngabdi kan seumur hidup gitu kan. Sampai habis mati pun ya udah baru kelar pengabdian itu kan. Karena setelah habis mati kan kita tinggal penghakiman kan, seperti itu. Di Islam penghakiman. Tapi hakim Allah itu nanti akan pakai pendekatan apa ya? Pakai positivisme logis atau nggak tahu. Kalau nggak salah sih secara eskatologi sih dilihatin sih rekaman CCTV-nya, nggak tahu kan. Hukum yang bebas nilai atau hukum yang terikat nilai ini dengan norma-norma yang relevan gitu, dengan di mana manusia itu hidup gitu. Ini ya itu bisa jadi, tapi intinya kalau di Islam sendiri pendekatannya satu doang sih, syariat gitu kan. Nah, nanti peleburan antara kultur dan syariat itu bisa dilakukan. Kayak contohnya misal yang paling gampang nih ya, yang trivial itu misalnya pakaian rok itu adalah pakaian perempuan di Indonesia. Tapi di Skotlandia rok itu pakaian laki-laki juga. Nah, makanya manusia itu bakal berdosa kalau laki-laki bakal berdosa kalau pakai rok itu di Indonesia, tapi nggak berdosa kalau pakai rok itu di Scotland. Nah, pertanyaan al-malabis ini pakaian yang wanita sama yang laki ini kan beda kultur gitu kan. Tapi bisa jadi masuk ke dalam hukum formal agama gitu. Ketika emang ada standar kulturnya di situ, standar lokalnya itu dipakai juga gitu loh. Nah, berarti standar kultur sendiri akan dipakai berarti kan dipakai sama juga. Karena produk budaya kan nggak mungkin lepas dari budaya kan. Kan lucu kalau lepas dari budaya. Lepas dari budaya tersebut pun bakal membuat budaya baru lagi. Karena emang sejatinya manusia. Itu sama aja kayak ini ya, kayak orang yang menolak ontologi dan akhirnya bikin ontologi sendiri. Ya, nggak. Jadi nggak make sense lah, keadaan tersebut emang nggak make sense. Iya, itu emang kalau ngomongin Tuhan sebagai subjek emang bakal sejelimet itu sih ketika kita mendekati Tuhan secara pendekatan ontologis gitu. Makanya ada beberapa pihak juga yang tidak, ya kayak siapa ya kemarin kita bahas ya Belia. Yang di filsafat agama ya.
Iya. Ya pas itu. Bukan kapra ya. Enggak, Carnap. Karnap ya. Enggak, Atau Carnap. Karnap gitu kan. Dia kan pada akhirnya Rudolf Carnap sendiri melalui positifismologisnya itu dia bilang ya membicarakan Tuhan ataupun doktrin-doktrin keagamaan itu dalam frame positifismologis itu enggak nonsens gitu. Tapi bukan berarti itu enggak ada gitu kan. Jadi udah gitu ya. Ada tapi bukan sesuatu untuk kita dekati secara epistemik karena kita tidak punya alat yang komprehensif gitu untuk menguji itu gitu, untuk menguji dasar epistemik dari ketuhanan itu. Karena rasanya mendekati Tuhan secara epistemologis, secara epistemik itu susah. Tuhan itu ya bisa kita dekati cuma dengan dua sisi, ontologis atau estetis atau aksiologis gitu. Estetis, etis, ontologis, udah gitu. Epistemik susah. Kalau epistemik ntar tanyain siapa yang lihat Tuhan, repot. Iya, makanya kan nggak ada alat ukurnya gitu. Makanya ilmuwan yang biasanya kayak Richard Dawkins yang mencoba mendekati Tuhan secara epistemologis gitu. Ya, kalau dalam pandangan positivismologis ya itu ngapain lu ngebahas-bahas Tuhan, nggak penting juga gitu kan. Kan kalau bukan ini nggak belajar filsafat ya. Iya, aja dia menjadikan sains sebagai ini. Dia kan saintisme sebenarnya, saintisme dalam melihat Tuhan gitu kan. Perspektifnya saintisme yang sangat epistemik, yang nggak bakal ketemu ya. Kalau pakai pendekatan epistemik ya Tuhan jadinya nggak ada. Makanya ateisme kan pendekatannya epistemologis banget gitu kan. Kebenaran sains jadi dasarnya gitu. Ya kalau misalnya dalam realitas orang beragama ya ada dua jenis orang yang kalau aku lihat ya kalau di Islam itu rasanya ini ya rasanya bagiku lebih banyak orang yang bertuhan secara ontologis gitu, mencari hal-hal justifikasi terhadap banyak hal termasuk ontologi atas moral. Jadi moral juga dalam Islam dilihat sebagai aspek ontologi di mana itu kebaikan itu dilekatkan pada keberadaan Tuhan sebagai pemberi justifikasi gitu kan. Meskipun juga ada dalam tradisi Islam yang lekat dengan dengan cara bertuhan yang estetis dan etis gitu. Misalnya para mistikus, para kaum sufi, mereka kan lebih mendekati Tuhan secara estetis gitu. Nah, tapi kalau di dalam kayak misalnya tradisi Hindu atau Buddha itu lebih banyaknya yang estetis gitu, memaknai alam, terus memaknai subjek lain gitu sebagai satu harmoni, itu kan estetis banget gitu kan. Biasanya tapi pada akhirnya nanti kalau Islam dari ontologi ke estetis, kalau kalau tradisi darmik, aku bisa sebut tradisi darmik itu dari estetis ke ontologis gitu, kebalikannya gitu. Itu sih yang aku pahami sih kayak gitu. Cara-cara orang beragama emang unik sih. Belum lagi bahas berapa SKS ini? Ini udah hampir jam 8 ya. Aku besok kalau dikasih ngomong agama ketuhanan, itu bisa larut-larut. Iya, sebenarnya aku bukan ahli filsafat ketuhanan loh. Aku tuh sebenarnya memang ingin fokus ke timur aja sebenarnya. Tapi nyerempet lagi gitu loh. Ya kan balik lagi. Kalau yang timur pasti mau nggak mau bahas Tuhan. Ini siapa nih, Pak? Karena kalau nggak bahas Tuhan mah bukan timur namanya. Positivismologis namanya. Ini Mas Korolis. Halo. Halo, iya. Selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi yang udah kelar sih, Mas Karolus ini. Kita udah selesai sih, Mas. Tapi kalau mau ikut dari kita tadi, nggak masalah sih. Oh iya. Kalau bisa nanti kalau ada pertemuan filsafat selanjutnya, saya bisa di Japri. Oke, Mas. Kemarin tuh sebenarnya saya juga mau menghubungi, nama saya Mas Denny Karolus. Nah kemarin tuh sebenarnya saya juga mau menghubungi kalau boleh
itu filsafatnya tentang filsafat politik atau sosial dan politik. Jadi filsafatnya tentang kajian-kajian ilmiah ilmu politik. Karena jujur ya, kemarin saya pengen ngasih tahu itu jujur karena berhubungan dengan sejarah, Mas. Sejarah filsafat. Bagaimana doktrin sejak zamannya Aristoteles sampai dengan zaman yang terakhir itu zamannya siapa tuh? Karl Marx, Sama. Lenin, dan sebagainya. Posmo ya. Ya termasuk itu. Termasuk itu karyanya siapa? Friedrich Nietzsche dan kawan-kawannya. Karena kalau kemarin saya juga sempat ngomong ke grupnya itu siapa? Mbak Sandria Kwan tentang filsafat Tionghoa. Ya. Zamannya Lao Tse dan Ya. nah, Ya. ini gini, kemarin tuh saya sempat mengajukan itu dalam arti kalau kita berfilsafat sebaiknya tuh filsafatnya juga berhubungan dengan doktrin politik. Saya terus terang, kenapa? Karena ilmu Aristoteles, Plato, Socrates dan sebagainya yang juga menjadi gurunya Alexander Agung itu menjadi di dalam ilmu-ilmu politik sekarang. Contoh kemarin saya cek beberapa buku-buku ilmu sosial. Bahkan kutipan dari siapa tuh? Gentile. Antonio Gentile. Itu tentang ini saya tunjukkan bukunya judulnya. Saya nggak pakai kacamata. Ini tentang fasis ini. Ada gambarnya nih. Fasisme. Terorisme. Ya. Gentile itu. Apa tuh? Saya lupa namanya tuh. Darwinisme sosial. Charles Darwin sama bukunya tentang kajian-kajian filsafat politik yang berhubungan dengan filsafat barat. Karena kalau nggak begitu, Mas, kita juga, ya maaf ya, saya kemarin kajian doktrin-doktrin tentang pemahaman ideologis jadi hilang. Ya. Jadi kemarin banyak yang saya kunjungi tentang ilmu negara, ilmu kebangsaan, ilmu politik, bahkan kajian ilmiah, ilmu-ilmu sosial. Ternyata mereka tidak memahami secara sejarah filsafatnya. Jadi ketika perkembangan filsafat dia jawabnya, lah itu kan dulu kan zamannya Plato, Mas. Zamannya Aristoteles. Itu zamannya Ibnu Khaldun. Itu zamannya paling mendekati kita. Modern tuh pemikirannya Jean-Jacques Rousseau, J.J. Rousseau dari Prancis dan Voltaire. Sama benar. Akhirnya yang terjadi apa, Mas? Ketika orang ditanya filsafat politik, dia acuannya itu kan bahasa mereka dulu. Padahal itu bahasa kita sekarang juga, Mas. Yang jelas-jelas itu harus dikembangkan menurut kajian-kajian doktrin ilmiah. Termasuk jurnal penelitian dan publikasi ilmiah. Kalau nggak begitu, Mas, orang seperti ini. Sebenarnya saya tunjukkan bukunya. Seperti ini. Filsafat Manusia. Ini karya orang Katolik ini. STFT. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik. Jadi kemarin ada teman yang pernah saya ajukan itu ya termasuk buku tentang inilah. Ini. Ini juga ada ini tentang penelitian kualitatif, ini juga ada. Ini penelitian kualitatif segini punya. Ya. Buku ilmu Profesor Adrian Smelala tentang pendampingan politik. Ini. Saya tadi mohon maaf, kacamata saya barusan mandi, jadi saya taruh di sana kacamata saya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Jadi saya tadi gini, kemarin sempat ajukan ke teman-teman untuk meneliti tentang sejarah perkembangan filsafat politik dan filsafat kebangsaan. Kalau nggak begitu, Mas, yang terjadi itu ketika, ini agak terus terang nggak enak. Ya, nggak apa-apa. Diklat bela negara, pelatihan, yang orang lebih cenderung praktek di lapangan, praktikum di lapangan, tetapi ketika dia membaca buku seperti ini, mohon maaf, saya tunjukkan seperti bukunya Pak Akbar Tanjung nih, Rekonsiliasi Politik nih. Saya juga punya Akbar Tanjung. Ya betul. Ya ini betul. Ternyata nggak pernah dibaca, Mas. Saya ngomong, ini yang dibahas apa kalau gitu? Anda mau berpolitik, Anda mau berfilsafat, tetapi sejarahnya nggak tahu. Ini kan kemarin contoh yang pernah disinggung Profesor Salim Said sama Profesor Cipta Lesmana. Itu banyak, Mas, yang kayak gitu. Jadi ketika orang ngomong, wah besok, tak sebut PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Yang satunya tentang pembahasan tentang kajian ilmiah tentang
metode penelitian kualitatif yang berhubungan dengan doktrin politik, katakanlah tentang penghitungan suara di politik. Ini ada juga buku tentang KPU juga ada nih, KPUD juga ada nih, saya baca bukunya sejarah. Jadi ini KPU, buku dari KPUD. Jadi gini Mas, saya mengajukan itu ke teman-teman, termasuk undang-undang partai politik juga. Ini partai politik nih. Kenapa saya kemarin mengajukan itu, Mas? Karena saya hanya ingin teman-teman di lapangan tidak menjadi ibaratnya gagal paham. Jadi ujung-ujungnya mengundang kepala daerah, mengundang saya sebut menteri, ketua DPR RI dan sebagainya. Tapi hasilnya apa? Ketika ditanya tentang kajian ilmiah, dia jawabnya itu urusan kampus. Ini kan celaka gini saya. Waduh. Saya sampai saya ngomong, ya Tuhan, kalau gini caranya sudah mending saya ngadakan seminar sendiri. Seminar tentang filsafat, politik, dan sejarah. Kalau perlu digabungkan sejarah, filsafat, dan sejarah politik. Itu saya pernah ajukan itu, Mas. Beneran. Karena supaya orang nggak semacam, waduh Mas, itu urusan kampus, Mas. Itu urusannya perpustakaan, Mas. Ini celaka gini caranya kayak gini. Wah, Mas, itu urusan orang-orang yang bukan saya katakan berpendidikan tinggi ya. Orang-orang yang senang baca tulis, membaca dan menulis. Mas tahu sendiri jawaban saya, penulis buku dan wartawan, pers. Padahal itu kan urusan kita semua. Ya. Juga urusan PNS juga. Saya kemarin sampai ngomong, tolong kayak begitu bahkan undang-undang pun sampai saya ngomong bedah aja semuanya, dibedah dalam arti didiskusikan, undang semua tokoh, bahkan kalau perlu profesor juga, dokter juga kita undang, termasuk saya katakan PNS, ASN yang pakai seragam kejaksaan juga undang, Bangpol juga diundang, karena supaya kita tuh memahami ilmu-ilmu filsafat, ilmu politik, ilmu sejarah, ya sejarah filsafat, itu secara berkesinambungan terus-menerus. Jadi dari dulu, kalau saya pernah belajar tentang sejarah, maaf saya sebut filsafat, hubungan gereja Kristen dan Katolik dengan politik, waktu itu pernah saya belajar. Itu belajar, mereka tuh menghubungkan antara, kalau mungkin yang pernah sekolah di sekolah NU itu tahu bahwa filsafat Islam juga ada hubungan dengan filsafat zaman Yunani kuno. Itu yang kemarin sempat saya ajukan supaya itu tidak terputus sampai dengan era sekarang nih, tahun 2022. Jadi kalau itu jebolan tahun 300, saya sebut ya, zamannya Alexander Agung 327 sebelum Masehi, ketika beliau menduduki Taksasila di Pakistan, itu sekarang di Pakistan, di India tuh, itu menggabungkan antara agama Buddha, inkulturasi Buddha, Hindu dengan Helenisme. Itu kemarin sempat saya bedah seperti itu, Mas. Supaya kalau dikatakan sejarah, filsafat, sejarah politik, itu tidak terputus sampai dengan era sekarang, 2022. Kalau begitu, Mas, orang malah ngomong, ya itu kan urusan kampus, Mas. Ya itu kan urusannya orang perpustakaan. Nah, ini yang celaka gini sana. Sampai saya ngomong, ya Anda, bahasa Jawanya sampean, ikut diklat pendidikan pelatihan, termasuk bela negara, BIMTEK. Yang didiklat apa? Ilmu negaranya aja nggak tahu. Padahal itu berhubungan juga dengan ilmu sejarah. Berhubungan juga dengan ilmu sosial. Sampai kemarin saya, gini Mas, sampai saya ngomong ke teman-teman. Anda belajar aja ke Profesor Salam Said. Anda belajar saja ke Profesor Cipta Lesmana. Anda belajar ke Pak Bambang Nursena, nulis buku. Anda belajar juga ke Bu Rita Wahyu, Mbak Rita Wahyu. Itu filsafat Yudaisme. Kenapa, Mas? Karena itu juga berhubungan dengan kajian ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial. Seperti kita waktu zaman sekolah dulu ada namanya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Itu kemarin saya, IPS ini tolong ditonjolkan lagi lah. Jangan seolah, wah itu urusannya sekolah, itu urusannya dinas pendidikan. Waduh ini celaka Mas. Sampai saya buku-buku ini saya tunjukkan semua nih. Tuh, bukunya juga banyak tuh. Karena saya tidak mau orang tuh gagal paham, Mas. Itu ide saya itu kemarin tuh, saya sempat mengajukan itu. Bahkan kemarin saya katakan, kalau perlu, maaf bahasa Jawa, perlu. Kita bedah bersama. Buku, kita bedah, diskusikan, setelah itu praktek.
Entah Anda mau ke perpustakaan, entah mau mengundang tim ahli atau tim seleksi, silahkan kayak semacam juri di apa tuh ajang pencarian bakat loh. Kayak IMB lah, Indonesia Mencari Bakat loh. Tapi ini yang bakatnya bukan bakat di bidang nyanyi, tarik suara, tapi bakat tentang ini loh, kajian ilmiah. Itu saya katakan, termasuk tentang organisasi. Yang mau berorganisasi, Jadi ada teman yang pernah ikut organisasi, tapi Mas tahu sendiri, undang-undang ormas nggak tahu.